Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa mawalah amma ba'du. Hayal hadirun rahimakumullah, khusus para pemirsa Dumai Fashion yang dirahmati Allah. Judul tausiah kita pada waktu yang singkat ini adalah ciri-ciri hamba yang dicintai oleh Allah SWT. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hari ini mungkin dalam diri kita atau kita pribadi ini ada menyangka gini, saya ini disayangi Allah, saya ini dicintai Allah. Kemudian kalau kita rujuk kepada Al-Quranul Karim, untuk mendapat cinta Allah SWT kepada kita ini dalilnya ada. Di antaranya termaktub di dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, jika kalian cintakan akan Allah, ikutilah aku. Maksudnya mengikut Nabi SAW. Apabila kita dapat mengaplikasikan seluruh sunnah Nabi dalam kehidupan kita, yuhibbukumullah, kita akan dicintai oleh Allah. Apabila kita dicintai oleh Allah SWT, Allah SWT dengan kemurahannya mengatakan, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampun bagimu seluruh dosa-dosa kamu. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah kesempatan hidup kita semasa di dunia ini. Apabila kita mendapat kecintaan Allah SWT, maka Allah cintakan seluruh makhluk-makhluknya kepada kita. Ini satu nikmat. Bukan itu saja. Dalam satu mafhum hadis dikatakan, Nabi SAW menerima ini dari firman Allah yang termaktub dalam himpunan hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi bersabda dalam hadis kursi ini, Innallaha ta'ala qala, sungguhnya Allah berfirman, Man adali waliyan faqad azantu biharbin. Barang siapa yang mencintai kekasihku, maka aku yang mengumumkan perang terhadapnya. Allah yang mengumumkan perang terhadap orang-orang yang memusuhi kekasih-kekasihnya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, bukan itu saja. Allah menerangkan bagaimana kecintaan kita kepada Allah ini, buah dari kecintaan kita ini. Dalam hadis dikatakan, wa ma taqarrabu ilai abdi bi syai'in ahabba ilai mimman tara ilaihi. Allah SWT berfirman, tidak ada suatu amal yang membuat kecintaan Allah SWT kepada hambanya bukan saja mengerjakan amal-amal yang wajib saja, tapi kecintaan Allah SWT kepada hambanya ini, wa mayyul abdi yataqarrabu ilaihi bin nawafil. Nah, kecintaan Allah kepada hambanya ini sehingga hambanya mengamalkan yang nawafil, yang nafilah, yang amal-amal sunnah. Maka dalam kelompok sunnah ini, sunnah-sunnah Nabi ini sebenarnya ada 10 poin ya. Disebut sunnah qauliyah yang menyangkut dengan perkataan Nabi, sunnah fa'iliyah yang menyangkut dengan perbuatan Nabi, sunnah sawabiyah menyangkut dengan pakaian-pakaian Nabi. Ada lagi sunnah badaniyah, postur tubuh Nabi. Kemudian ada sunnah tarkiyah yang ditinggalkan oleh Nabi. Ada sunnah takririyah yang diakui oleh Nabi. Ada sunnah huda, sunnah yang mengandung nilai petunjuk kalau kita mengamanya. Kemudian ada sunnah zawaid, sunnah apabila kita amalkan dia menambah nilai ibadah kita kepada Allah SWT. Yang kemudian ada sunat dan sunnah yang wajib. Al-Mukarram Profesor Dr. Muhammad Ilyas, dia mengatakan sunnah yang 10 ini supaya gampang kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita, itu dibagi 3. Pertama, sunnah surah mengenai gambaran Nabi ini. Gambaran Nabi ini. Ada sunnah sirah, perjalanan hidup dan perjalanan dakwah Nabi. Yang ketiga ada sunnah sarirah, kerisauan Nabi. Apabila ketiga-tiga sunnah ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, berhak kita menyandang predikat yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah SWT. Apabila Allah sudah mencintai kita ini, kemudian Allah mengatakan, hatta uhibbu, sehingga aku mencintainya. Fa iza ahabtu, apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku yang menjadi telinganya, dengan itu ia mendengar. Jadi kehebatan kita amal sunnah Nabi ini, apabila kita dengar tausiah dengan nasihat segala macam, itu seolah-olah tak ada yang penghalang dari telinga kita ke hati kita. Allah mentransferkan apa yang kita dengar itu, memasukkan ke hati kita. Kita dapat memahami agama dengan sempurna. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa basaru allazi yubsiru bihi, aku menjadi matanya, dan itu yang melihat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa melihat ada kejahatan-kejahatan yang terjadi di depan mata kita ini,
Kita seolah-olah tidak menganggap itu adalah maksiat. Kita biar aja. Tapi kalau kita amalkan sunnah, Allah beri cahaya dari hati kita, melihat itu yang tidak benar, ini yang benar. Ada kekuatan hati kita untuk mencegah orang berbuat tidak benar, buat mungkar ini, menggerak hati kita untuk menyuruh orang untuk berbuat kebaikan ini. Ini diantaranya. Kemudian lagi dikatakan, wa yadahu allati yubtishu biha. Aku yang beri tangannya, dengan itu yang memukul. Hadirin yang dirahmati Allah, sahabat radhiyallahu anhu ajmain dulu, waktu peperangan hanya 100 orang bisa mengalahkan 7.000 orang. Kenapa? Sebab di tangan mereka ni, di tangan mereka ada kekuatan yang diberikan Allah SWT. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, maka Nabi mengajarkan supaya tangan kita ada kekuatan, diberikan Allah power yang luar biasa. Maka di waktu kita makan dianjurkan betul untuk mencuci tangan dengan air yang dialirkan, dengan air mengalir, air yang dialirkan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan seperti hari ini. Hari ini kalau kita lihat nih, kalau makan nih, satu koboan itu, satu cuci tangan itu, orang sekampung di dalamnya. Bapaknya, makciknya, ongahnya, adiknya, satu koboan itu bercampur, berkolaborasilah najis-najis saudara kita. Ini yang masuk ke hati kita. Apabila kita makan seperti ini nih, hati bukan jadi terang, hati jadi gelap dia. Tak bisa kita beda mana hak, mana yang batil nanti pada akhirnya. Bukan itu saja. Nabi kalau sesudah makan, dia tak pernah mencuci tangannya langsung ke koboan itu. Nabi mencuci jarinya. Mengucap jarinya ini surah-surah para sahabat. Dalam surah As-Su'ara ayat 30 katakan, Nabi mengucap jarinya ini, wa idza batastum jabarin. Wa ini dan idza apabila batastum kamu menyiksa, jabarin menyiksa dengan sungguh sangat kejamnya. Ini membuat tangan mereka ada power di hadapan Allah SWT. Hanya 1.000 orang bisa mengalahkan 10.000 orang. Dalam riwayat tidak ada senjata yang canggih dipegang oleh para sahabat ini. Kadang-kadang pedang yang patah, pelepah tamar, tapi ada kekuatan. Kelebat pelepah tamar ini aja kena angin orang mati. Tapi hari ini hadirin yang dirahmati Allah, sunnah-sunnah ini telah ditinggal jauh oleh umat Islam. Tidak paham lagi akan sunnah. Makanya hari ini bukan orang-orang kafir takut kepada orang-orang Islam hari ini. Orang Islam takut kepada orang kafir. Orang Islam takut kepada orang kafir. Diancam orang kafir saja dah takut. Yang buat begini nanti kamu dituduh teroris segala macam. Maka kita takut untuk amal agama Islam ini secara kafah. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan itu saja. Apabila kita berjalan, wa rijlahu allati yamshu biha, aku menjadi kakinya, dengan itu ya berjalan. Ini suatu riwayat dalam peperangan salah seorang Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi yang paling setia dengan Nabi ini. Waktu satu peperangan ni, waktu menyeberang sungai Tujuh ini, tidak ada kenderaan satu pun, kapal tidak ada, perahu tidak ada. Sampai di pinggiran laut ini, dia target seluruh sahabat-sahabatnya. Kalau Nabi Musa dulu boleh menyeberang laut tanpa kenderaan, apa beda dengan kita hari ini? Dakwah Nabi Musa dulu sama, untuk mengajak orang taat kepada Allah SWT, untuk mengajak orang takut kepada Allah, mengerjakan maksiat. Maka hari ini juga kita dakwah yang sama, menyampaikan la ilaha illallah ini kepada mereka. Mulai sekarang coba kita serah diri, kita tawakal kita kepada Allah. Mereka menunggangkan kudanya, berjalan di atas air ini seolah-olah seperti berjalan di atas darat. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi yang paling hebat orang-orang mengamalkan sunnah ini, dikatakan wa in sa'alani a'taituhu, dan apabila dia meminta sesuatu kepadaku, aku akan beri apa yang dia minta. Kemudian lagi dikatakan wala in astazani la ujiannahu, dan apabila dia mohon perlindungan kepadaku, aku akan lindung dia dari apa segala macam bala bencana masyarakat. Inilah kehebatan orang-orang yang menjadi kekasih Allah ni. Allah akan umumkan perang kepada orang-orang yang menzalimi dia. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, inilah pesan kami agar kita mencintai Nabi dengan menghidupkan seluruh sunnah-sunnahnya. Untuk menggunakan majlis ini, mari kita tutup perjumpaan kita dengan membaca tasbiratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.